Kita masuk pagi hari ini dalam pasalnya yang ke-8 sudah kitab Wahyu. Kita akan melihat pada pagi hari ini yang pertama adalah pada ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Sama-sama kita baca ayat-ayat itu. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka disinaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan mereka diberikan 7 sangkakala. Lalu datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, isinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan kembang. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita melihat, saudara, dari ayat-ayat ini ada sebuah kata penting yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara, tentang apa itu yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Dikatakan dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ya. Ternyata, saudara, kalau saudara melihat, memperhatikan di sini, ini doa-doa orang kudus ini disimpan. Doa orang-orang kudus ini, saudaraku, tidak menguap tanpa arti. Ya. Seringkali kita menganggap bahwa doa-doa kita ini seperti nggak ada artinya. Ternyata kalau kita melihat dari ayat ini, saudara, bahkan itu dikumpulkan, saudaraku, ya, itu dikumpulkan untuk apa? Untuk menjadi alat menghancurkan bumi. Ya, kalau saudara melihat dari pasal 8 ini, ya, saudara, doa orang-orang kudus itu dikumpulkan, saudaraku, ya. Artinya doa-doa itu naik di hadapan Allah, ya. Doa-doa itu didengar, doa-doa itu menjadi sesuatu yang berharga buat saya di hadapan Allah. Sampai kalau saudara menyimpan sesuatu, pasti sesuatu itu adalah berharga, saudara. Dan dikatakan doa ini disimpan, doa ini dikumpulkan, saudaraku. Dan ini akan menjadi alat untuk apa? Untuk menghukum bumi. Jadi yang saya mau katakan, saudaraku, doa saya dan saudara itu berharga di mata Tuhan. Ada amin, saudara. Doa kita itu ternyata berharga di mata Tuhan. Doa kita itu bukan sesuatu yang gak ada artinya, bahkan disimpan. Yang saya katakan, kalau saya menyimpan satu barang, berarti barang itu cukup berharga buat saya, cukup berarti buat saya, ada nilai buat saya. Dan saya percaya doa-doa kita juga punya nilai di hadapan Tuhan, punya jadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dikatakan, saudaraku, doa semua orang kudus. Dan saya percaya, saudaraku, doa semua orang kudus ini, doa ini bukanlah doa yang isinya cuma permintaan. Ya. Saya percaya, Bapak Saudara, kalau kita menelaah tentang doa orang kudus, maka saya percaya doa orang kudus itu bukan doa yang terus meminta. Isinya cuma permintaan. Tetapi saya percaya doa orang kudus isinya ada permintaan, tetapi ada penyembahan di dalamnya. Ada amin, saudara. Ada permintaan, ya, ada permohonan, ada keluh kesah di dalamnya, ada curhat di dalamnya. Tetapi saya percaya juga isinya nggak melulu tentang itu. Isinya saya percaya ada di dalamnya, ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan, ada ucapan syukur. Biarlah doa kita ini masuk dalam kategori doa orang-orang kudus. Ya. Doa yang di dalamnya, yang saya katakan tadi, ada penyembahan di dalamnya, ada pujian di dalamnya, ada pengagungan di dalamnya. Nggak salah kalau kita
menaikkan permohonan-permohonan kita, nggak salah. Tetapi jangan isinya terus melulu cuma itu, ya, melulu tentang permohonan, melulu tentang keluh kesah, ya, melulu tentang kebutuhan kita yang kita sampaikan terus sama. Tetapi biarlah isinya juga ada ucapan syukur. Ucapan syukur bukan karena saudara sudah ditolong, tapi ucapan syukur ketika pun saudara belum ditolong. Ada amin, saudara. Penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, membesarkan Tuhan. Ketika pun saudara permohonanmu, doamu belum dijawab sama Tuhan. Ini saudara, ya, biarlah kita memiliki doa yang seperti ini. Biarlah kita memiliki doa yang berkualitasnya seperti ini. Sampai kemudian doa itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama kita periksa lagi doa kita, ya saudara. Sama-sama kita memeriksa lagi doa kita. Adakah doa kita cuma keluhan kita, permohonan kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang kita sampaikan? Ataukah sudah mulai seimbang antara permintaan kita, keluh kesah kita, tapi juga ada penyembahan di dalamnya, ada ucapan syukur, ada pengagungan kita kepada Tuhan di dalam. Biarlah doa kita seperti itu, saudara. Ya. Biarlah doa kita isinya, saudara, ada permohonan. Ya, doa orang kudus itu seperti itu. Doa orang kudus juga, saudara, di dalamnya ada syafaat. Ya, doa orang kudus itu di dalamnya juga ada syafaat. Syafaat itu apa? Ada permintaan, tetapi permintaan yang bukan buat kebutuhannya saya. Permintaan yang saya naikkan, tetapi bukan buat kepentingan saya. Apa kebutuhan yang saudara sampaikan, tetapi bukan untuk kepentingan saudara, tapi untuk kepentingan orang lain. Ada satu permohonan, sama permohonan, tapi berbeda. Itulah syafaat. Dan saya percaya doa orang kudus ini juga isinya ada doa syafaatnya. Bersyafaat buat keluarga, bersyafaat buat orang tua, bersyafaat ya. Berdoa untuk kepentingan, kebutuhan orang lain. Apakah orang itu sedang sakit, apakah orang itu sedang lemah, apakah orang itu sedang tidak berdaya, ya, lagi lemah iman, saudara. Apakah orang itu lagi di luar Tuhan, masih di luar Tuhan, dan kita berdoa untuk keselamatan mereka. Itulah berdoa syafaat, saudara. Kita harus mengerti, ya, doa sih doa, tetapi kita harus mengerti doa yang seperti apa yang seharusnya kita naikkan sama Tuhan. Karena untuk yang satu ini ada terlalu banyak anak Tuhan yang nggak terlalu mengerti. Dia berpikir doanya cuma permintaan. Mari sama-sama kita, kalaupun hari-hari kemarin doa kita masih seperti itu, pagi ini kita mulai belajar, beranjak lebih baik lagi doa kita. Kita mau mengubah cara berdoa kita. Ya. Kita mau mengubah cara berdoa kita untuk doa kita ini benar-benar menjadi sebuah doa yang berkualitas di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada bagian yang kedua bagi hari ini. Kalau saudara melihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang Absintus,
dan sepertiga dari semua air menjadi absidus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Saya percaya, saudaraku, arti daripada ayat ini ada dua, ya. Artinya adalah memang kenyataannya akan terjadi seperti itu, akan ada bintang besar yang jatuh, ya. Ketika bumi ini dihancurkan, ada satu bintang yang jatuh, saudaraku, ya, yang kemudian benar memahitkan semua air, ya. Sepertiga air dipahitkan sehingga orang akan mengalami yang namanya kesulitan dengan air, ya, saudara. Saya percaya hal yang seperti itu juga akan terjadi. Tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah arti rohani daripada cerita ini, tentang bagaimana bintang itu jatuh, ya, dan sepertiga mata air ini dipahitkan, ya, saudara. Saudara, keadaan yang sama juga sedang terjadi hari-hari ini, ya. Kalau kita melihat dari arti rohaninya, bahwa hari-hari ini juga, saudaraku, ya, orang sedang dipahitkan hati. Hari-hari ini juga orang sedang dilanda dengan yang namanya kepahitan hati. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apakah saudara salah satu orangnya yang sedang dilanda dengan kepahitan hati. Karena yang namanya kepahitan hati itu bisa menyerang banyak orang. Dia bisa menyerang semua orang. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berwaspada, jangan sampai kemudian pada akhirnya kehidupan kita jadi anak Tuhan, kehidupan kita jadi orang percaya, kehidupan kita jadi anak jadi orang beriman, kehidupan kita jadi pelayan Tuhan, kehidupan kita jadi hamba Tuhan, tetapi kehidupan kita ternyata sudah berhasil dipahitkan. Ya, hati kita sudah dipahitkan. Ya, dan kepahitan itu sangat mengerikan dampaknya. Dan kepahitan itu, saudaraku, ujung-ujungnya, saudara, saya percaya, ya, karena saya lihat dari firman Tuhan, kita akan kehilangan keselamatan ini. Orang yang hidupnya dikuasai sama kepahitan, dia akan kehilangan surga. Dia akan kehilangan surga. Orang yang dipahitkan itu bukan cuma kehilangan berkat. Orang yang dipahitkan itu bukan cuma kehilangan sukacita. Orang yang kepahitan itu bukan cuma kehilangan damai sejahtera. Bukan cuma itu. Bahkan bukan cuma kehilangan berkat-berkat. Tetapi puncaknya, ujungnya, kalau kita membiarkan kepahitan itu menguasai diri kita, maka kita akan kehilangan surga. Karena Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku, ya, surga, katanya, kalau sudah baca dalam kitab Wahyu, surga itu punya 12 pintu. Ya, surga itu memiliki 12 pintu, ya, 3 di utara, selatan, timur, barat, saudaraku, masing-masing 3. Jadi jumlahnya semuanya 12. Tetapi yang menarik di situ, kalau saudara melihat, membaca, saudaraku, maka setiap pintu itu dibuat dengan bahan yang sama. Ya, setiap pintu, saudara, 12 pintu, utara, selatan, timur, barat, saudaraku, semuanya sama, bukan dibuat dengan bahan yang berbeda-beda. Itu yang jadi patokannya. Artinya gini, saudaraku, artinya nggak ada hukum yang berbeda, nggak ada syarat yang berbeda. Syaratnya cuma satu, untuk orang bisa melewati pintu surga itu. Kenapa? Karena pintu surga itu dibuat, katanya, kalau kata firman Tuhan, dibuat dari mutiara. Sekarang berapa kali saya katakan, kalau saya jadi insinyurnya, kalau saya jadi arsiteknya, kalau kata saya sih kurang bagus pakai mutiara. Ya, mestinya itu kan kalau pintu tuh kayak dipandang orang, ya, sudah dilihat orang gitu. Ya, pertama kali orang melihat rumah, pintunya dulu. Mestinya yang sekalian, ya, saudara, pakai apa, pakai batu apa, tapi pakai mutiara. Kenapa? Ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Mutiara itu dihasilkan dari apa, saudaraku? Dari rasa sakit. Mutiara itu dihasilkan dari rasa sakit. Ketika kerang mutiara itu, saudaraku, ya, kemasukan kotoran, kemasukan pasir laut atau apapun, ya, saudara. Kemudian, saudaraku, bagaimana dia bisa mengatasinya? Ya,
Makhluk-makhluk lain, makhluk apa laut yang lain, kalau kita lihat yang namanya cumi-cumi, saudara, ya gurita, kalau dia ngerasa terancam, kalau dia ngerasa jangankan disakiti, terancam, dia langsung keluarin tinta, ya, tinta hitam, cos. Ikan pari kalau dia terganggu, saudaraku, maka di bagian ekornya itu ada kayak apa namanya, kayak jarum besar ya, saudara, dan dia mulai naik itu jarum besar yang isinya racun, saudara. Ada yang salah satu itu tuh, saudara, yang orang Australia, waktu dia mendekati, dia kena racunnya mati. Steve Irwin apa siapa? Ya. Ikan, saudaraku, yang lain kalau saudara dekati dia bisa gigit, saudara. Ada yang namanya belut listrik, saudara. Kalau kita dekati, kalau dia merasa terancam, dia keluarin listrik, kesetrum. Tapi ini, saudaraku, ketika pun dia tersakiti, ya, ketika dia tersakiti, saudara, maka apa yang dia keluarkan? Dia keluarin sebuah zat enzim yang kemudian dia balut itu. Dia balut sesuatu yang menyakiti hatinya, menyakiti tubuhnya itu. Dia salut lagi, dia salut lagi, dia salut lagi, dia salut. Sampai apa? Sampai terbentuklah yang namanya mutiara. Allah nggak pernah salah milih bahan. Amin. Allah nggak pernah salah milih bahan. Ini menjadi sebuah patokan. Ini menjadi sebuah syarat. Untuk apa? Ya, saudaraku, semua orang boleh, ya saudara, orang percaya boleh, apalagi orang percaya masuk surga boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Siapa orang-orang yang boleh masuk? Mereka, kalau orang-orang yang bisa melewati itu seperti kerang, ya, seperti mutiara. Orang-orang yang harus bisa mengatasi rasa sakit. Setiap kita pernah disakiti, nggak ada yang, ya. Kalau saudara bilang saya mah nggak pernah sakit hati, berarti saudara agak ada keturunan demitnya, saudara. Ya. Kalau saudara pernah dengar dia, kita mau pernah. Ya, Bu, hari duduk turunan dedemit, turunan malaikat. Hari duduk malaikat dedemit yang diburu kamu ya, saudara. Tapi nggak ada tuh, saudara, yang kita nggak pernah disakiti itu, saudara. Ya, kita menyakiti dan kita disakiti. Udah dua itu aja. Jadi kalau saudara merasa disakiti, ingat juga bahwa kita juga pernah nyakitin orang lain. Itu baik, saudara. Ya, sengaja atau nggak sengaja pasti kita nyakitin orang lain. Ya, nah, ini saudara. Ya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa dikatakan di sini sepertiga semua mata, sepertiga dari semua mata, semua air menjadi absintus, menjadi pahit. Sepertiga. Kalau hitung-hitungan matematika, ya, kalau sepertiga itu dipahitkan, berarti masih ada berapa mata air yang tidak terpahitkan? 2/3. Artinya gini, masih ada kemungkinan besar untuk kita tidak terpahitkan dipahit. Ada amin. Masih ada kemungkinan kita tidak dipahitkan. Kemungkinannya lebih besar daripada dipahitkan. Beda kalau yang dipahitkannya 2/3. Tapi Alkitab mengatakan ketika bintang itu jatuh, dia hanya mampu memahitkan 1/3 dari mata air. Artinya masih tersisa 2/3. Artinya gini, kalau kita dipahitkan, kalau sampai hati kita kepahitan, itu artinya pilihan kita untuk kita dipahit. Kenapa? Karena itu artinya gini, di sini ada pilihan, di sini ada pilihan, di sini ada pilihan. Di sini airnya pahit, di sini enggak, di sini enggak. Lalu kemudian kalau sampai kita pahit, berarti kita lebih memilih air yang sudah dipahitkan itu untuk kita ambil dan kita minum. Padahal masih ada tempat yang tidak terpahitkan, masih ada sumber air yang tidak dipahitkan. Saya ngalamin banyak hal, saudara. Dan saya harus bilang begini, kalau sampai saya tidak bisa mengatasi rasa kepahitan saya, maka tidak mungkin Tuhan bawa saya sampai pada titik ini.
Untuk berkat saja, saya katakan, untuk berkat saja orang yang kepahitan kemungkinan besar kehilangan berkat. Untuk janji Allah saja, orang yang membiarkan kepahitan, saya katakan orang yang membiarkan, karena tadi dikatakan kita setuju bahwa itu sepertiga, bukan 2/3. Artinya kemungkinan besar untuk kita tidak terbaikkan lebih besar kemungkinan. Saudara, pahit atau tidak, itu pilihan kita. Saya ngalamin banyak hal, saudara, sungguh. Dan saya harus katakan, saya harus berjuang. Memang benar, gak gampang untuk melepaskan, membuang kepahitan, gak gampang. Saya tidak bilang bahwa membuang kepahitan itu, saudara, seperti kedip mata, kedip mata gak hilang. Saudara mau kedip mata, kucek-kucek mata, cuci mata, pakai bor water, pakai bor listrik, tetap gak hilang. Iya, benar sih. Dan mungkin hari-hari ini, maaf sudah ya, mungkin ketika kita melewati masa-masa sulit ini, mungkin kita lagi butuh pertolongan, kita lagi terdesak dengan sebuah kebutuhan, kita lagi ada dalam situasi yang sulit, dan kemudian ada orang yang pernah kita bantu, dan sekarang kita pikir gak apa-apa kalau saya minta bantuan dari orang ini. Ternyata orang itu nggak ngerespon, atau mungkin lebih lagi menghina, ya, kata-kata yang menyakitkan, yang keluar, yang menyakiti hati kita. Mungkin, saudara, ya, karena dalam situasi begini, saudara, bikin kita kedebegan, ya, bikin kita kedebegan. Ada satu hal yang mungkin kita lagi butuh, ya. Mungkin sudah lagi nawarin makanan sama orang, beli suara ya. Kayak gitu kan, bikin kesel kan, saudara. Sudah nawarin makan, enak beli sih memangnya, kita bisa masak, makannya kita udah enak kabel. Misalnya, pas kita tuh lagi belajar, ya kita tuh lagi berusaha. Tapi saya cuma bilang apapun, apapun cerita yang saudara tulis panjang lebar sampai 10 halaman gak cukup, 50 halaman gak cukup, 100 halaman gak cukup, saudara harus akhiri dengan apa? Saya sudah melepaskan pengampunan buat orang ini. Amin. Ceritanya panjang. Aduh, orang ini begini, masa begini sampai panjang. Tapi udah, saya cuma bilang sama saudara, minta kekuatan Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa. Dengan kekuatan saya nggak mampu. Tetapi saya dan saudara mampu karena Roh Kudus menjadi penolong buat saya dan saudara. Roh Kudus, makanya saya suka kesel. Kenapa? Karena Roh Kudus suka disalahartikan. Roh Kudus cuma buat pamer-pamer, berglosolali. Tetapi hidupnya, aduh, nggak jadi berkah. Roh Kudus itu jadi penolong supaya hidup kita jadi berkat. Amin, saudara. Roh Kudus itu jadi penolong untuk hidup kita, itu jadi pelaku firman. Bukan buat yang kayak gituan. Bukan buat saya kayak tampil gagah-gagahan, ya maafin saudara, tampil gagah-gagahan di depan mimbar, waduh, kayak orang yang paling hebat. Tapi pelayanan gak benar, pelayanan curi-curi jemaah. Ya maaf ini saudara, saya nggak punya, saya pegang prinsip, kalau saya mau sudah dari dulu ini keduruan sudah gede, ya tapi ya gedenya sesaat pasti hancur kemudian. Saya nggak mau biar kayak gini babies, ya. Tapi konstan gitu sudah. Sampai Tuhan Yesus datang tetap berdiri di video ini sudah. Nggak terusnya ambruk remuk. Itu saudara. Ini sebuah pilihan. Berat, ya berat.
Mengampuni itu bukan kayak orang yang tadi kayak kucek-kucek mata, kedip mata, pas melek udah hilang rasa pahitnya. Enggak. Selalu kucek-kucek, udah cuci mata, udah enggak, kadang-kadang nggak hilang. Tapi ayo terus diperjuangkan, ayo terus dilawan, ayo terus dimatikan itu rasa itu. Karena dia itu jahat, kepahitan itu jahat. Dia akan mencuri damai sejahtera, dia mencuri sukacita, dia mencuri banyak hal. Dia akan curi dan dia akan bunuh semuanya. Dia curi dan dia bunuh sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kita, dan banyak hal lagi. Nanti akhirnya apa, saudara? Kesehatan kita dia curi. Semuanya dia curi dan dia bunuh. Nanti pada akhirnya ujungnya keselamatan kita dia curi dan dia bunuh. Nggak main-main. Kayaknya kepahitan itu nggak dosa, itu dosa. Ya kan? Kepahitan itu, saudara bilang begini, dulu kita kan salah, bongkul. Kita mah bener-bener, tapi ternyata dia beke, nipu kita, motong kita. Orangnya salah kan? Saudara ngelakuin salah enggak? Tapi saudara kepahitan sudah salah. Saudara boleh dengar, boleh nggak dengar firman Tuhan ini. Tapi saya sampaikan dari hati saya. Saya ngalamin banyak pengalaman yang gak gampang. Tapi saya lihat, saya belajar lakukan firman. Saya dibela Tuhan habis-habisan. Iya. Saya nggak bilang saya ini istimewa, enggak. Saya cuma belajar melakukan firman walaupun gak gampang. Tapi saya ngalamin itu, saya dibela sama Tuhan. Saya rindu pengalaman itu juga saudara alami dalam hidup saudara, dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam karir saudara. Bagaimana saudara melihat campur tangan pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan itu membackup hidup saudara. Kenapa? Karena saudara belajar, ya saudara belajar melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan, itu dibuang kepahitan. Tuhan tuh ada hitung-hitungannya saudara. Tuhan tuh ada hitung-hitungan. Benar, Tuhan tuh ada hitung-hitungan. Ialah firman pagi hari boleh memberkati setiap siapapun. Karena yang namanya menyakiti itu, disakiti, kita menyakiti orang atau kita disakiti orang, itu tuh kadang-kala nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada apa namanya, nggak mandang siapa gitu. Itu bisa jadi keluarga deket, itu bisa jadi kenalan kita, itu pokoknya nggak. Ya, saya juga bisa nyakitin saudara, ya, tanpa saya sadar, saya bisa mengecewakan saudara. Ya, jadi, aduh itu tuh nggak ada rumusnya gitu, nggak ada rumusnya ke kanan ke kiri dulu, aduh kacang-kacang. Dia bisa nyerang siapa aja. Tolong kita ya sudah, pastikan pagi ini paling tidak kita minta sama Tuhan, paling tidak ada kata-kata yang Tuhan dengar pagi ini. Tuhan, saya melepaskan pengampunan buat orang ini. Ada amin. Paling tidak, walaupun hati ini belum beres, ya paling tidak, tapi ada satu kalimat yang kita keluarkan dalam nama Yesus. Tuhan, saya melepaskan pengampunan buat orang. Saya percaya Tuhan dengar dan Tuhan akan memampukan saya dan saudara.